hadirnya kita di majelis ini. Saya yakin beda skala aja, beda tingkat aja, beda kelas aja, tapi saya yakin hadirnya kita di sini pasti karena ada cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad nggak bakalan hadir. Kalau nggak cinta kepada Nabi Muhammad nggak bakalan hadir maulid. Betul Bu? Betul Kak? Betul Dek? Kalau nggak karena cinta kita kepada Nabi Muhammad nggak bakalan hadir kita di majelis-majelis maulid. Cuman beda kelas saja. Ada yang kelasnya di atas, ada yang kelasnya di tengah, ada yang kelasnya di bawah, ada yang udah tinggi, ada yang masih jatuh bangun, ada yang lagi belajaran. Kan begitu? Orang tuh kan kayak ibaratnya nyampe atau belajar, berusaha menuju. Ada yang cepet naik pesawat terbang. Nih cepet. Ada umatnya Nabi Muhammad yang mendekat kepada Nabi Muhammad kayak orang terbang. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu ibadahnya luar biasa. Menghatamkan Al-Quran 1000 kali hataman di tempat yang beliau siapkan untuk menjadi kubur beliau. Tiap malam punya 1000 rakaat. Tahajudnya 1000 rakaat, hataman Qurannya 1000 kali di tempat yang beliau siapkan untuk menjadi kuburnya. Ibadah-ibadah besar dikerjakan sama Rabi'ah Al-Adawiyah. Bersama dengan itu beliau memilih di akhir-akhir hidupnya untuk baca sholawat setiap harinya 25.000 kali. Tiap hari 25.000 kali. Bu, saya ini loh Bu, pengen kebanyakin baca sholawat. Niat sebulan ini Rabiul Awal baca sholawat kamilah, sholawat nariyah 4.444 kali sebulan. Sebulan, bukan sehari, sebulan. Segitunya aja masih terus dikerjakan, sedikit-sedikit dikerjakan. Banyak kan itu, 4.444 kali. Ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tiap kali sholawatannya 25.000 kali. Bersama dengan amal ibadah yang lain. Ada yang bilang sama beliau, Puan, engkau ini kan ibadahmu sudah hebat. Udah punya tahajud, sholat malam luar biasa. Udah punya hataman Quran banyak sekali. Kenapa engkau masih tambahin pula dengan banyak baca sholawat? Engkau sudah akan selamat di akhirat tanpa perlu banyak baca sholawat. Apa kata Rabi'ah Al-Adawiyah? Saya memang baca sholawat ini bukan niat pengen selamat dari neraka. Saya baca sholawat nariyah ini, sholawat ini kata beliau, bukan sholawat nariyah ya bukan. Tapi saya baca sholawat ini kata beliau, sehari 25.000 kali, bukan untuk memasukkan saya ke dalam surga, bukan. Terus buat apa Rabi'ah? Buat apa Puan? Beliau menjawab, saya kepengen jadi perempuan yang nama saya dipanggil sama Nabi Muhammad. Saya pengen di akhirat nanti Nabi Muhammad nyari-nyari saya, mana dia tuh orangnya Rabi'ah Adawiyah, perempuan yang tiap hari bersolawat 25.000 kali untuk saya. Terbang menuju baginda Nabi besar Muhammad. Habib Ali Habsyi bilang dalam bait-bait qasidahnya, yakadu min syiddatil swaki fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fi dhamir. Yakadu min syiddati swaki fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fi dhamir. Hampir-hampir aja nih, kalau nggak kuat-kuat nahan rindu nih, hati saya udah kepengenannya terbang aja menuju Nabi Muhammad yang cinta padanya memenuhi seluruh ruang hati saya. Cintanya memenuhi seluruh ruang hati sampai rasanya kayak terbang aja menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang menuju Nabi Muhammad dengan terbang. Ada juga yang lari. Saya ingatkan kembali untuk nggak foto nggak video ya, amanat ya. Bismillah. Biar kita aman, tenang, tentram di majelis-majelis kita. Karena yakin bahwa semuanya menjaga amanat ini insya Allah. Yang udah terlanjur ada foto saya atau video saya, tolong, saya minta tolong. Saya kan gak pernah minta-minta sama kamu. Betul? Pernah dengar saya minta sesuatu sama kamu?
Enggak kan? Saya nggak pernah minta sama kamu. Saya cuma minta satu hal. Tolong jangan foto saya, tolong jangan video saya. Begitu aja harapan saya. Saya nggak suka ada di fotomu, saya lebih suka ada di hatimu. Karena foto memorinya bisa hilang. Tapi hati selalu tahu siapa yang dia sayang. Jadi saya minta tolong untuk jangan biarkan saya ada di HP-mu, biarkan saya ada di dalam hatimu saja. Insya Allah. Hubungannya panjang kalau kita saling jaga hati, jaga rasa. Mudah-mudahan siapa tahu sampai di akhirat. Siapa tahu sampai di akhirat kita bisa bareng-bareng, amin. Kumpulnya pas maulid, kumpulnya pas haul waktu di dunia. Ibu-ibu lihat saya kan palingan pas maulid sama pas haul aja begini kan. Insya Allah mudah-mudahan di akhirat kayak gitu juga. Kumpulnya barengan sama Nabi Muhammad. Kumpulnya barengan sama para wali-walinya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sampai mana tadi? Sampai mana sih tadi saya ngomong? Habib Ali Habsyi terbang menuju Nabi Muhammad SAW. Ada yang gak terbang tapi lari. Lari kenceng menuju Nabi Muhammad SAW. Ngerjain sunnah-sunnahnya. Hatinya belajar buat cinta lari. Ada juga yang gak lari tapi jalan. Ya gak apa-apa jalan juga. Biar kata gimana kalau mulai jalan kan insya Allah bakalan sampai juga. Walaupun yang kayak modelan kita-kita ini, saya rasa, saya, kamu, kalaupun dikatakan menuju Nabi Muhammad, rasanya kita termasuk di antara yang tertatih-tatih. Sepertinya saya merasa kalaupun saya berjalan menuju Nabi Muhammad, saya adalah yang berjalan dengan terpincang-pincang. Nggak apa-apa. Pincang-pincanglah nggak apa-apa. Tertatih-tatihlah nggak apa-apa. Sebab siapapun yang berjalan, insya Allah Allah akan bantu, Allah akan pandu hingga mudah-mudahan nggak sampai mati kita kecuali sesudah sampai kepada yang kita tuju. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Bu, Kak, Dek, Nak, dengarkan pesan saya. Karena kita nih perlu banget sama Nabi Muhammad. Kamu sadar, kamu gak sadar. Kamu ngerti, kamu gak ngerti. Kamu paham, kamu gak paham. Pada hakikatnya dirimu sangat perlu sama Nabi Muhammad. Saya ulangi, kamu mau ngerti, kamu mau gak ngerti. Kamu paham, kamu gak paham. Kamu perlu sama Nabi Muhammad. Kamu perlu sama Nabi Muhammad. Itu sebabnya sering saya sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi. Urusannya berat. Urusannya berat. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Kak, Bu, Dek, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi. Coba tanya masing-masing di hatimu itu, udah ada nabinya belum di hatimu? Adakah Nabi Muhammad di hatimu, Nak? Adakah Nabi Muhammad di hatimu, Bu? Ataukah hatimu masih cuman berisi angka-angka? Orang itu udah transfer apa belum? Suami saya udah kirim uang apa belum? Anak saya diterima kerja apa enggak? Suami saya hari ini bawa duit berapa? Saya kepengen beli itu udah cukup apa belum duitnya? Saya kalau pengen beli ini ada apa enggak duitnya? Duit melulu di pikiranmu. Coba sekarang tanyakan hatimu. Adakah Nabi Muhammad di dalam hatimu itu? Karena katanya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat orang pulang menghadap Allah di akhirat. Enggak yang bawa harta, enggak yang bawa anak.
Yang bermanfaat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat, hati yang sehat. Dan saya kasih tahu, hati kalau sehat pasti cinta sama Nabi Muhammad. Hati kalau selamat pasti bakalan cinta sama Nabi Muhammad. Pasti. La yu'minu ahadukum, kata Nabi Muhammad, hatta yakun Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman seorang di antara kalian, enggak beriman seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cinta di dalam hatinya daripada selain keduanya. Sampai Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicinta, tidak dianggap imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang sehat, hati yang beriman pasti akan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya hanya ingin memberitahu kepadamu, kenapa kita harus punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Karena 3 hal. Simak baik-baik. Kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Jangan berani mati gak bawa cinta sama Nabi. Karena 3 hal. Yang pertama, karena Allah cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga kalau kamu pengen dapetin Allah, lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, saya nggak perlu lewat jalan Nabi. Saya ibadah saya hebat, puasa saya hebat, sedekah saya hebat. Saya akan sampai kepada Allah nggak pakai lewat jalannya Nabi Muhammad. Ngapain itu baca-baca salawat-salawat? Ngapain itu hadir-hadir majelis maulid? Ngapain itu baca-baca qasidah puji-pujian kepada Nabi Muhammad? Saya bisa langsung aja menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya kan juga hambanya Allah. Nabi Muhammad juga sama hambanya Allah. Saya nggak perlu sama Nabi Muhammad. Katanya orang sebelah. Sebelah mana Ustazah? Sebelah sono. Bu, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan saya tidak berbangga atas hal tersebut. Liwaul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga aku yang pegang dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku, kata Nabi besar Muhammad. Jadi yang selamat di hari akhirat pasti ada di belakang Nabi Muhammad. Kamu kalau mau menuju Allah nggak pakai Nabi Muhammad, itu kayak orang mau masuk rumah tapi nggak lewat pintu, lewatnya jendela, lewatnya atap. Namanya bukan tamu tapi maling. Nabi Muhammad pintunya Allah. Bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yahya, semuanya hanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Kamu mau pilih jalan siapa? Kamu mau milih orang siapa? Kalau bahkan para nabi pun berada dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innahu babullah. Dia adalah pintunya Allah. Katanya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, aku memutari bumi, keliling bumi dari barat hingga ke timurnya, saya tidak mendapati pintu menuju Allah Subhanahu wa taala selain lewat pintunya Nabi besar Muhammad. Gak ada pintu. Semua jalannya buntu selain jalannya Nabi besar Muhammad. Innahu habibullah. Innahu habibullah. Kekasih Allah, kecintaan Allah, kesayangan Allah. Kamu kalau kepengen dapat ridhonya Allah, maka pastikan kamu ada di belakang Nabi Muhammad. Pastikan kamu ikut di belakang Nabi Muhammad. Allah tuh cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa.
Semua yang ada kaitannya sama Nabi dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta Mekah karena Nabi Muhammad. Allah cinta Madinah karena Nabi Muhammad. Allah cintai keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Allah cintai istri-istri Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Allah cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Hingga bahkan Allah cintai kita. Kita nih yang modelannya kayak begini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena akhlak kita. Kadang-kadang akhlak kita berantakan. Bukan karena ibadah kita. Ibadah kita juga seringkali berantakan. Kita dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai katanya Allah dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini. Kok kita? Kenapa kita sebaik-baik umat? Li'anna nabiyyuna sayyidina Muhammad. Li'anna nabiyyana sayyiduna Muhammad. Karena nabi kita adalah nabi besar Muhammad. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Busyra lana, kata sahibul burdah. Beruntung benar kita ini. Ya ma'syaral Islam, wahai umat Islam. Innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita punya tiang. Kita senderin bareng-bareng gak akan pernah rubuh. Beruntung kita umat Islam. Kita punya tali. Kita pegangi tali kita rame-rame. Jutaan orang pegangin tali. Talinya gak akan pernah putus. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika yang mengajak kita buat taat kepada Allah adalah sebaik-baik utusan, maka kita pun sebagai umat dapat julukan sebagai sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Maka kemuliaan kita adalah karena Nabi Muhammad. Kamu pengen mulia, cintai dan ikuti Nabi Muhammad. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Kamu pengen deket sama Allah, cintai Nabi Muhammad. Ini prinsipnya. Enggak pernah berubah. Enggak pernah berganti teori. Enggak ada ceritanya. Dari zamannya Nabi Muhammad, bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang. Yang paling dicintai Allah adalah yang dekat dengan Nabi Muhammad. Makanya Bu, para sahabat Khulafaur Rasyidin, gak usah dibandingin sama yang lain-lain. Khulafaur Rasyidin deh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 4 sahabat terbesar, terdekat, tercinta di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sahabat terbesar. Dijanjikan surganya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Yang paling banyak sedekahnya bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Uthman lebih banyak sedekahnya daripada Sayyidina Abu Bakar. Meskipun kalau dibandingkan dengan hartanya, Sayyidina Abu Bakar lebih banyak. Karena Sayyidina Abu Bakar tuh kalau sedekah seringkali ngabisin seluruh harta. Kalau udah Nabi Muhammad bilang, yuk kita mau pergi perang nih. Ayo urunan. Itu Sayyidina Abu Bakar, kalau dibilang urunan nama Nabi, itu beliau bawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Tidak terkecuali. Makanya Nabi itu kalau Sayyidina Abu Bakar sedekah, pertanyaan Nabi bukan berapa banyak ini Abu Bakar, bukan. Tapi pertanyaannya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, "Mada tarakta li ahli baitika ya Abu Bakar?" Kamu ninggalin apa buat keluargamu Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar selalu saja menjawab, "Inni taraktu lahumullah wa rasuluh." Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Sampai dari dibawa semua sama Sayyidina Abu Bakar, ibarat zaman sekarang nih beras semuanya dibawa, apa semuanya dibawa. Sampai bapaknya Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah. Dulu itu suka was-was sama anaknya. Nih Abu Bakar nih kalau udah dimintain sedekah nih urunan nih suka dibawa semuanya. Suka ditengokin ke rumahnya. Nanyain sama cucu-cucunya. "Bapak kamu ninggalin apa buat kamu nak?" Sayyidina Abu Bakar sampai pernah ngeprank bapaknya. Beliau masukkan jerami-jerami ke dalam karung, ditaruh di tempat penyimpanan beras. Sambil bilang, "Nanti kalau kakek nanya, kalian ditinggalin apa, tunjukin aja." Tunjukin. "Oh bagus deh, Abu Bakar tinggalin banyak bekal makanan buat kalian." Padahal isinya jerami.
hanya untuk membuat kakeknya tidak bertanya-tanya tentang sedekah yang telah beliau sampaikan. Teman-teman sekalian, Sayyidina Abu Bakar di antara 4 sahabatnya Nabi Muhammad, beliau yang paling dicinta Allah SWT. Beliau yang paling dicinta Allah. Teman-teman tahu, Nabi itu sampai cerita sama Sayyidah Aisyah, putrinya. Aisyah, kamu tahu nggak? Surga bapak kamu tuh Aisyah, dikelilingin burung 1 tahun belum selesai. Dari luasnya surganya bapak kamu Aisyah, Abu Bakar, dikelilingin burung 1 tahun, surganya abah kamu ini belum selesai. Dari luasnya. Sayyidah Aisyah cerita sama abahnya. Dia bilang, "Bah, abah," katanya Nabi Muhammad, "surganya abah dikelilingin burung setahun belum selesai." Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Waduh, perlu apa saya sama surga segitu gede? Saya hanya akan ambil secukupnya, sisanya saya akan sedekahkan kepada fuqaraul jannah, kepada orang-orang fakir yang ada di surga. Yang gak pada punya rumah tuh saya kasihin aja," dia bilang. "Saya gak perlu tempat luas di surga. Saya hanya perlu tempat kecil asal barengan sama Nabi Muhammad." Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar. Tahu kenapa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar menjadi paling tercinta di hati Nabi Muhammad? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Bu, cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad luar biasa besarnya. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Aku pandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Terus aku pandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut ke ujung kakinya, terus saja tanpa bosan. Kalian tahu apa yang saya rasa? Seluruh diri saya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kepada Nabi Muhammad dipenuhi dengan cinta." Cinta. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya juga cintanya luar biasa sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi Muhammad bilang, "Ana wa Abu Bakar kasyirakin na'l, ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah." Saya sama Abu Bakar tuh kayak sepasang sendal. Kami tak pernah terpisahkan. Hanya saja saya lebih dulu daripada Abu Bakar karena saya Nabi dan dia bukan. Cinta sama Nabi, mencintai Nabi, makanya jadi yang paling dicinta sama Allah SWT. Paling dicinta sama Allah. Waktu Nabi Muhammad meninggal, hati Sayyidina Abu Bakar terbakar. Gak kuat pisah sama Nabi Muhammad. Terbakarnya hati Sayyidina Abu Bakar maknawi. Ini keterangan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid bilang, hati terbakar karena cinta, hati terbakar karena rindu, sama halnya dengan hati terbakar karena cemburu, itu kan sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang gak bisa keciuman. Oh, ini ada bakaran apa nih? Oh, ini bau gosong apa nih? Oh, ini ada hati yang sedang terbakar rindu. Kan gak gitu. Kalau hati kamu lagi rindu, emang keciuman bau gosong dari mulut kamu? Kan enggak. Tapi Sayyidina Abu Bakar, karena besarnya rasa sayang beliau, rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad, hal yang maknawi tersebut Allah bohirkan. Para sahabat, boleh kalian rujuk di kitabnya Imamul Haddad. Di dalam kitab Fusul Arba'ah kalau nggak salah, Fusul Ilmiah. Di dalam kitab tersebut, bab-bab terakhir, Sayyidina Imamul Haddad menceritakan, sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. 2 tahun aja hidup sebelum beliau sendiri akhirnya meninggal dunia. Tiap Sayyidina Abu Bakar bicara, keciuman aroma daging gosong. Kayak habis makan sate yang gosong, sate yang hangus. Para sahabat satu nyium, satu lagi nyium, kemudian mereka pada ngobrol. Dia bilang, saya tadi ketika ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar keciuman bau daging gosong. Yang satunya lagi bilang, iya saya juga keciuman. Satu lagi juga, oh saya kirain saya aja yang nyium. Ternyata semua sahabat merasakan yang sama. Kalau sedang adep-adepan sama Sayyidina Abu Bakar, keciuman kayak habis makan daging gosong. Aroma daging terbakar. Apa itu? Kabit mahruk. Ada hati yang sedang hangus terbakar. Dibakar apa? Dibakar rindu kepada Nabi Muhammad.
Sampai diriwayatkan beliau tidak pernah tertawa sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Ditunggunya hari demi hari. Kapan waktunya mati? Kapan waktunya mati? Cinta, cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan sepanjang zaman para pecinta Nabi Muhammad, sepanjang zaman sampai di zaman kita sekarang ini, yang dicinta, yang mencinta Nabi Muhammad, insya Allah bakalan selamat dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Makanya kita perlu cinta sama Nabi Muhammad, karena Allah akan mencintai siapapun yang ada aroma Nabi Muhammad dalam dirinya. Kamu kalau kelihatan dalam diri kamu ada cinta di hati kepada Nabi Muhammad, Allah bakal cinta sama kamu. Teman-teman saya sekalian, gak lihat apa? Pohon jadi sandaran Nabi Muhammad aja Bu, Allah cintai. Saya udah pernah sampai tuh di Jordan. Nanti buka dah di internet, syajarah sahabi, pohon sahabat. Nah gitu, coba tuh, pohon sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi nih dari kalangan manusia udah gak ada, dari kalangan jin juga sepertinya gak ada. Wallahu a'lam, saya gak temenan sama jin. Dari kalangan binatang juga sepertinya semuanya udah pada mati ya. Karena binatang kan kebanyakan usianya lebih pendek daripada usia kita manusia. Tapi ternyata dari kalangan tumbuhan masih ada. Makanya disebutnya pohon sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW berupa pohon. Kenapa kau bisa disebut sahabat Nabi? Nabi Muhammad sering senderan di sana Bu. Setiap kali perjalanan dari Mekah menuju ke Syam, Nabi Muhammad kalau lihat pohon itu, Nabi Muhammad suka duduk di situ. Senderan di situ. Berulang-ulang kali Nabi Muhammad bawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah alaiha ridwanullah. Itu kalau di jalan duduk di pohon itu senderan. Senderan sampai ketidur-tiduran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan pohonnya abadi, sampai sekarang tuh pohon enggak pernah mati. Gede banget pohonnya, udah kayak rumah. Subhanallah, adem bener. Kita kalau di dalamnya lagi panas kayak apaan di luar, masuk ke bawah pohon tersebut, teduh bener rasanya. Subhanallah, subhanallah. Pohonnya besar banget. Saya pertama kali bayangin pohonnya tuh kayak kecil aja gitu, tapi tinggi gitu. Ternyata enggak, melebar ke samping. Jadinya sangat teduh sekali pohon tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Apapun aja, kalau ada kaitannya sama Nabi Muhammad, jadi kayak begitu. Jadi disayang sama Allah, jadi dicinta sama Allah SWT, jadi mulia. Dunia sebelum mulia akhirat. Bu, saya belum lama pergi ke Cina. Namanya kota Guangzhou. Saya diundang ke Hong Kong, kemudian dari Hong Kong itu diundang apa Ustazah? Apalagi lah, jadi TKW. Enggak ya. Saya diundang sama saudari-saudari kita pekerja di sana untuk memberikan kajian di Hong Kong. Nah dari Hong Kong itu cuma naik kereta api cepat sekitar 1 jam atau 2 jam untuk bisa sampai ke Guangzhou. Di Guangzhou itu kenapa saya pergi walaupun nggak ada makam wali di sana, nggak ada majelis juga di sana. Saya tuh Bu kalau pergi-pergi ke satu daerah pasti karena ada alasan majelis dakwah atau alasan ziarah karena mau berziarah gitu. Nah itu saya pergiin kota Guangzhou itu karena di sana ada sahabat Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu sahabat, bahkan dari sahabat-sahabat besar, termasuk di antara asyarah al-mubasyirin bil jannah, termasuk dari satu sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan surganya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya ada yang ada di Guangzhou, Cina. Ibu-ibu boleh lihat lagi tuh. Dari tadi ada PR googling mulu ini ya. Sahabat, pohon sahabat. Nih sekarang ada lagi nih, makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Bu, saya ziarah ke sana. Ibu-ibu tahu, saya bayanginnya ada makam sahabat Nabi di tengah-tengah negara yang komunis. Nih Bu ya,
makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mulia. Sekitar-sekitarnya miliknya makam Syekh Maulana, wakafnya Syekh makam Maulana. Tinggalnya di Gresik. Mayoritasnya muslim. Pantas kalau dimuliakan. Pantas. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ini di negeri yang komunis. Yang benar-benar enggak ngerti Islam. Saya nyari makanan halal susahnya setengah mati. Di sekitar situ hanya ada 1, 2, 3, satu kotak besar. Mungkin hanya ada 3 restoran aja Bu yang menyediakan makanan halal. Waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya bayangin makamnya itu kecil, tidak terawat. Saya bayangin. Di pinggiran kota yang benar-benar bukan daerah yang besar gitu. Saya bayangin. Ketika sampai di sana, ibu-ibu tahu, hotel tempat kami menginap berada tepat di seberang makamnya makamnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ibu-ibu tahu, itu kayak semacam di HI-nya Indonesia. Di bundaran HI-nya Indonesia tuh betul. Di pusat kota, kalau di Surabaya apa namanya ya? TP, Tunjungan Plaza. Pusat kotanya Surabaya yang harga tanahnya paling mahal, apa nama daerahnya? Apa? Pahlawan. Pahlawan namanya, Jalan Pahlawan. Oke, anggaplah itu daripada kita perbedaan pendapat para ulama ini ya. Anggaplah di Jalan Pahlawan situ. Di situ letak makamnya makamnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ibu-ibu tahu, bukan 100 meter, bukan 1000 meter, Bu. Berhektar-hektar. Luas luar biasa, itu adalah taman kota. Dan indah luar biasa. Di Guangzhou sana. Teman-teman saudaraku sekalian, di pusat kota berhektar-hektar. Pohon cantik-cantik, tanahnya meliuk-liuk, ada sungai-sungai di sana, ada masjidnya, ada bangunan-bangunan indahnya yang dilestarikan sebagai cagar budaya di Cina. Saya ketika melihat tempat tersebut dengan keindahannya, dengan bersihnya, dengan cantiknya, dengan berhektar-hektar luasnya, ibu-ibu saudara sekalian, saya semacam diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja aku mencintai seseorang, aku akan memuliakannya dunia hingga akhirat. Mau nggak peduli berapa ratus juta harga tanah per meternya di sana, Allah kalau mau ngasih berapapun hektar di situ, yang lain bisa apa? Yang lain bisa apa? Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, luar biasa. Orang kalau udah dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, tahu kan kenapa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dicinta? Karena dia mencintai Nabi Muhammad. Makanya kita perlu cinta sama Nabi Muhammad biar dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, teman-teman saudara sekalian, kita perlu cinta kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Nabi Muhammad Bu, Kak, Dek, Nak, sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Jadi kalau kamu adalah seorang istri yang kamu merasa, ya ampun saya nih jadi istri, suami saya kayaknya nggak begitu sayang sama saya. Kalau kamu seorang ibu, kemudian kamu merasa saya nih punya anak, saya sayangi, saya besarkan, saya berkorban segalanya buat anak saya. Tapi sekarang anak saya udah pada nikah, saya ditinggalin, saya nggak diurusin, saya sendirian di rumah. Saya sayang sama anak saya, tapi anak saya kayaknya nggak begitu sayang sama saya. Kalau kamu adalah seorang anak,
Adik-adik, kalau kamu adalah seorang anak dan kamu merasa kayaknya kok orang tua saya nggak begitu sayang sama saya, jangan sedih Bu, jangan sedih Kak, jangan sedih Dek, jangan sedih Nak. Kita punya manusia yang sayangnya sama kita luar biasa. Sayyiduna Muhammad cinta sama kita luar biasa, sayang sama kita luar biasa. Hari-harinya berisi pendidikan kepada kita, ngajarin segalanya sama kita, biar kita ngerti caranya hidup. Diajarin sampai caranya potong kuku Nabi Muhammad SAW. Diajarin caranya bersin, diajarin caranya buang air kecil, diajarin caranya buang air besar, diajarin sama Nabi Muhammad masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diajarin sama Nabi Muhammad cara makan, cara minum, cara tidur, cara kawin, cara bertetangga, cara bersaudara, diajarin semuanya sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, jadi umat Islam senang benar. Sampai caranya nguap, caranya meludah kita tahu. Diajarin semua sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Sayang. Bu. Kalau nggak sayang nggak diajarin, Bu. Betul? Kalau nggak sayang nggak diajarin. Ini Nabi ngajarin sampai caranya potong kuku diajarin. Ini duluan nih. Apa nih namanya? Jari telunjuk kanan. Nah, ini duluan, habis itu ke tengah, habis itu ke manis, habis itu ke kelingking, habis itu baru ke jempol. Habis itu yang sini kelingking duluan, habis itu baru terus sampai ke jempol. Kayak gitu tuh, kayak orang bikin lingkaran. Diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur miring ke arah kanan, diajarin sama Nabi. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Sebelum tidur kata Nabi Muhammad, Fatimah, ini diajarkan kepada putrinya Fatimah. Fatimah nak, kalau kamu tidur, sebelum tidur mengamalkan zikir tersebut, bangun tidur kamu akan bangun dalam keadaan segar badanmu. Teruji Bu, teruji. Saya kalau udah capek malam tidur, sebelum tidur baca doa itu, pagi hari badan saya jauh lebih segar. Tapi kalau lupa baca zikiran itu, kadang-kadang tidur malam udah panjang perasaan saya. Bangun-bangun badan masih capek, bangun-bangun badan masih pegel. Ya ampun, kayaknya udah tidur lama tapi kok pada pegel. Oh lupa nih, lupa baca zikir yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada putrinya Fatimah. Yuk kita amalin, insya Nabi sayang sama kita, makanya hari beliau sepanjang siang isinya ngajarin umat, isinya berkorban dan berjuang buat umat. Berapa banyak peperangan yang beliau hadiri, berapa banyak perjuangan beliau sampaikan, berapa banyak beliau hijrah ke Taif kemudian dilempari dengan batu. Ini hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kerjakan itu semua karena sayang sama kita umatnya, berjuang buat kita biar aman nyaman umat Islam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, isi siangnya perjuangan, isi malamnya adalah berdoa, sibuk dengan linangan air mata, dengan dada yang turun naik mendoakan kita umatnya. Bu, kalau ada orang bilang sama saya, Ustazah saya sayang sama Ustazah. Saya Ustazah kalau malam doain Ustazah, saya sebut nama Ustazah sebelum saya sebut nama saya. Malam setiap tahajud Ustazah saya doain. Ada juga umi-umi bilang sama saya, babah-babah tua gitu sepupu bilang sama saya, Ustazah saya doain tiap malam Ustazah. Habis selesai tahajud saya doain Ustazah tiap malam. Ya Allah, saya bilang makasih ya Umi beneran sayang sama saya. Kalau ada orang rela mendoakanmu di saat malam, bahkan sebelum dia mendoakan untuk dirinya sendiri, sebelum dia mendoakan untuk keluarganya sendiri, bukankah teramat sangat besar sayangnya kepada dirimu itu? Kayak gitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah,
Kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam dat yom. Satu hari saya bikin senang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi Muhammad saya senangkan, Nabi Muhammad angkat tangannya. Nabi itu innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi menerima pemberian hadiah dan membalasnya. Nabi, kalau ada orang buat baik, beliau balas baik lagi. Lebih baik lagi kadang-kadang. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, beliau nggak pernah balas. Tapi kalau ada orang berbuat baik, Nabi pasti balas lagi dengan kebaikan. Sekurangnya dengan doa. Nabi karena disenengin sama Sayyidah Aisyah, Nabi doain buat Aisyah, angkat tangannya Nabi. Nabi Muhammad bilang, Allahumma ufir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma a'lanat ma asarrat ma alimat wa lam ta'lam. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu, yang dia enggak tahu, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, yang dia lakukan terang-terangan. Ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang lalu-lalu maupun yang baru-baru. Sayyidah Aisyah seneng banget, sampai merah pipinya. Seneng, senyum. Nabi Muhammad tanya, kamu seneng karena doa saya Aisyah? Iya Rasul, nih hari kayak lebaran buat saya Rasulullah. Hari ini kayak hari raya nih buat saya seneng banget dapat doamu itu Rasul. Kayak udah kumpul semuanya gitu. Makasih ya Rasulullah, makasih. Nabi kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli lailatin li ummati. Aisyah, kamu tahu? Saya doa kayak begini tiap malam. Sesudah dibayar doanya sebelumnya menabi dengan solat panjang. Tentu berbeda. Orang yang langsung doa dengan solat dulu baru doa. Orang yang berdoa sesudah panjang solatnya, sesudah panjang sujudnya, sesudah panjang zikirnya, tentu berbeda dengan orang yang tidak melakukan hal tersebut. Nabi habis panjang sholatnya, kemudian beliau menengadahkan tangan dan berkata, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Siapa yang kau doakan wahai Rasul? Li ummati, buat umatku. Saya umatnya. Kamu juga bukan? Kita udah punya saldo doa dari Nabi Muhammad. Kita udah punya saldo doa dari Nabi Muhammad buat kita. Doa memohonkan ampunan buat kita dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya Bu, kita nih jadi umat nih, kalau mau taubat gampang. Kita nih jadi umat nih, kalau lagi mau nyeselin dosa, mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita mau doa kita tuh gampang. Tinggal tengadah tangan kita minta, itu udah setengah saldonya tuh udah terpenuhi. Bahkan bisa jadi 80% doa tuh udah diijabah dari doanya Nabi Muhammad. Tinggal kamu pancing 20% sisanya. Tinggal kamu pancing 30% sisanya. Gampang. Kita umat ini udah keduluan sama doa-doa indahnya Nabi Muhammad buat kita. Makanya nih Bu, saya ajarin. Ibu-ibu kalau misalnya nih ya, kamu kalau sama saya, kadang-kadang ada dosa udah kita taubatin, kita ngulang lagi gitu. Cobain minta sama Allah pakai nagih doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad, tolongin saya ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad dulu kabarnya sering mendoakan saya? Ya Allah, tolongin saya. Tolongin saya. Berhentikan saya dari dosa. Ya Allah, taubatkan saya. Ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Kamu kalau punya anak dinasehatin susah, didoain susah, cobain. Doain anakmu pakai nagih doanya Nabi Muhammad. Kamu bangun di waktu malam tahajud, kemudian angkat tanganmu sambil bilang, ya Allah, anak saya kan umatnya Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad sering doain umatnya. Ya Allah, tolong kabulkan doa Nabi Muhammad buat anak saya. Tagih. Marhaban bil qaili adlan. Marhaban bi salati ahlan wa marhaban. Nih Bu nih, salah satu dari waktu doa mustajab. Ad-du'a indal nuzulil matar. Doa ketika turun hujan. Ad-du'a indal adzan. Doa saat adzan. Nih sekarang kita lagi dengerin adzan. Kita akan baca doa masing-masing ya. Sambil kita jawabin adzan. Semoga doa-doa kita
diijabah Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sampai jam berapa? Ada rondonya harus selesai jam berapa? Marhaban bil qaili adlan musnad alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyata rafi'a batul maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi fni wa waliday, rabbi fni wa waliday, rabbi fni wa waliday, rabbi fni wa waliday, rabbi fni wa waliday warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Waktu saya sakit 2 tahun lalu, Bu, itu bantalan belakang tulang saya itu ada yang pecah. Sehingga sakitnya luar biasa. Kadang berhari-hari nggak bisa tidur dari kesakitan gitu. Saya sering tagih doanya Nabi Muhammad. Kalau udah terasa berat sakitnya, saya suka bilang, ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad. Bukankah engkau mengatakan wabil mu'minina ra'ufur rahim? Terhadap orang mukmin Nabi Muhammad penuh sayang, penuh cinta. Bukankah engkau mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum? Telah datang kepada kalian seorang utusan, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad buat saya, buat ngurangin sakit saya. Dan itu ringan, lebih ringan sakitnya. Udah gak bisa tidur, bahkan ketika minum obat tidur sekalipun udah gak mempan pakai sholawat, mempan pakai nagih janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Mempan ketika kita tagih doa-doanya Nabi Muhammad buat kita umatnya. Alhamdulillah. Sayangnya sama nakama kita nih Nabi Muhammad luar biasa. Buat dunia kita, terutama buat akhirat kita. Nabi yang paling sayang sama umatnya. Yang lain-lain, bahkan para nabi sekalipun lagi doa Rabbi salimni, Allahumma salimni, Rabbi salimni, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Semua
Semua nabi-nabi sekalipun cuma bilang Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Hanya Nabi Muhammad yang berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Nabi Muhammad. Sayangnya sama kita luar biasa. Pertama kali masuk surga, tapi Nabi nggak nikmatin surga. Tungguin umatnya. Sampai Nabi Muhammad bilang, Mimbari ala yasari arsyir rahman. Kata Nabi Muhammad, aku akan berdiri di atas mimbar sebelah kiri arsy-Nya Allah. Kenapa gitu Rasul? Engkau biasanya senang yang kanan-kanan, kenapa kau ini ngambilnya yang sebelah kiri? Nanti di hari akhirat, pertama kali lewat jembatan Sirat Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak langsung menikmati surga. Buka pintu surga, Nabi Muhammad berdiri nungguin umatnya. Berdiri di atas mimbar sebelah kiri arsy Allah SWT. Kata Nabi Muhammad, soalnya itu mimbar paling dekat sama neraka. Paling dekat sama jembatan Sirat yang terpanjang, yang membentang di atasnya neraka. Jadi dari sana saya liatin umat saya. Kalau ada yang jatuh ke dalam neraka, mereka memanggil saya, wa nabiyah, wa rasulah, wa Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad tolong saya. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi'ujazikum anin nar. Saya akan tarik lengan kamu dari neraka. Nabi bahkan gak bilang tangan kita. Nabi gak bilang wa inni akhidun biadikum biaidikum minan nar. Enggak bilang gitu. Takut kalau yang dipegang tangan merosot lagi. Nabi sampai bilang, lengan kamu nih yang bakalan saya pegang. Lengan kamu yang bakal saya ambil, kata Nabi Muhammad, saya bawa ke atasnya jembatan sampai kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaat saya. Sayangnya sama kamu luar biasa. Sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Makanya jangan berani mati nggak bawa cinta sama Nabi. Nah kalau kamu cinta aja enggak, gimana caranya mau diselamatin sama Nabi Muhammad? Gak punya cinta sama Nabi, di dunia gak pernah manggil-manggil Nabi, gak pernah sholawatan kepada Nabi, gak sering rindu sama Nabi, gak pernah manggil-manggil Nabi Muhammad. Gimana mau diizinin di akhirat buat manggil Nabi Muhammad? Di dunia aja gak pernah manggil. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Yang terakhir, kenapa kita perlu buat cinta kepada Nabi Muhammad? Satu, karena Allah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dua, karena Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Yang ketiga, karena dosa kita banyak, ibadah kita berantakan. Betul Bu? Kalau kitanya udah bisa jadi kayak Syekh Maulana Malik Ibrahim, kalau kitanya udah bisa jadi kayak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita udah bisa kayak jadi Robi Al-Adawiyah, tiap malam 1000 rakaat, hatamin Quran di dalam kuburan sampai dengan 1000 kali hataman Quran. Kalau kita bisa menanggung nafkah berapa banyak keluarga di Kota Gresik misalnya begitu. Nah, kalau kamu punya amal-amal ibadah yang besar-besar, barangkali perlumu sama Nabi Muhammad itu nggak terlalu darurat. Nah yang modelan kayak kita, semalam tahajud, abis itu 5 malam libur. Betul? Yang kayak kita, tahajudnya antara nguap sama rokaatnya banyakkan nguapnya. Betul? Abis itu pagi-pagi udah kelihatan lemes banget. Sama suaminya ditanyain, kamu kok lemes banget sekarang? Semalam tahajud Mas. Tahajudnya sedikit, ujubnya besar. Baru bisa tahajud 3 malam ngelihat orang perasaan kayak ahli neraka semua. Ya Allah. Udah ngerasa paling surga, sesurga-surganya. Wah ini kayaknya kalau saya masuk surga nih sebelah Nabi Muhammad nih kayaknya nih. Modelan ibadah kita berantakan. Akhlak kita nggak karu-karuan, betul. Jadi istri ya ala kadar, betul? Punya mertua ada yang musuhan sama mertuanya. Punya mantu ada yang kerjaannya saing-saingan sama mantunya. Kalau anaknya ngasih duit sama dia ditanyain, kamu ngasih istri kamu berapa? Ya ampun, kenapa kamu jadi kayak begitu?
Kamu mestinya pinter-pinter jaga hati kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama yang ngelemparin sampah di depan pintu rumahnya saja, ketika dia sakit Nabi Muhammad duluan yang nengokin dia. Masa sama yang kamu kawinin anaknya, yang anaknya ngasih nafkah sama kamu, bisa-bisanya kamu musuhin ibunya? Mau sama anaknya tapi gak mau sama ibunya? Nggak gitu caranya hidup, Kak. Nggak gitu caranya hidup, Bu, Dek, Nak. Nggak gitu caranya. Hidup jagain akhlak, hidup jagain hati. Sebab kita berharap di akhirat bisa barengan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya tugas, punya visi misi sama kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kalau ternyata akhlaknya tidak ada dalam diri kita, artinya tugas Nabi Muhammad tidak terlaksana untuk dirimu. Kalau tugas Nabi Muhammad tidak terlaksana untuk dirimu, takutnya kamu di hari akhirat nanti gak masuk dalam rombongan umatnya Nabi Muhammad. Takutnya begitu. Umatnya Nabi Muhammad diajarin suruh baik sama semua orang. Yang baik sama semua orang. Yang baik. Jangan sampai kamu jadi istri yang berusaha memisah-misahkan antara suami kamu sama ibunya. Jangan begitu. Ini saya kasih tahu teman-teman saudariku sekalian. Urusan kambing. Saya baca hadis tentang urusan dabihah. Urusan pemotongan hewan kambing. Kalau Idul Adha tuh, kita haram hukumnya memotong ibu kambing ketika anaknya masih menyusui. Kita haram potong kurban berupa kambing atau sapi atau unta yang masih punya anak lagi nyusuin sama dia. Hadisnya bunyinya, siapa yang memisahkan anak kambing dari ibunya kamu potong, anaknya kan enggak tentu saja. Jadi anaknya enggak punya ibu yang bisa menyusui dia, katanya Allah, katanya Nabi Muhammad, maka Allah akan memisahkan dia dari orang-orang yang dia sayangi di hari akhirat nanti. Ini misahin anak kambing dari emaknya, dari induknya. Gimana kalau yang kamu pisahin bukan kambing, tapi suamimu dari ibunya? Kamu kok ngasih-ngasih mulu sih sama ibu kamu, istri kamu nih. Saya kan istri kamu. Kenapa kamu kalau ngasih-ngasih sama ibu kamu mulu? Sudahlah Bu, tenang aja, tenang. Rezeki itu udah ada yang atur. Lagian kamu kalau punya suami sayang sama ibunya, yang senang. Alhamdulillah. Memangnya kamu senang kalau punya suami durhaka sama orang tuanya? Kan gak mau. Jadi gak apa-apa. Suami baik sama saudaranya, bagus. Dukung. Memang kamu mau punya suami arogan sama saudara-saudaranya, jahat sama saudara-saudaranya, kamu mau? Kan enggak. Jadi yuk, ayo. Ini saya terus-terusin, lama-lama saya ngomel-ngomel ini ya. Ayo bismillah, yang baik sama siapapun, yang baik sama siapapun. Nah kita sambilan jalan berusaha memperbaiki diri kita, yang sayang, yang cinta sama Nabi Muhammad. Sehingga mudah-mudahan sedikit-sedikit kebaikan yang kita lakukan, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan ditambal sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan amal perbuatan kita ini ditambal sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita punya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kita, hingga menjadikan dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sayang, harus cinta sama Nabi Muhammad. Karena Allah cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Karena Nabi Muhammad sayang dan cintanya kepada kita luar biasa. Dan karena kitanya masih belum benar-benar sampai sekarang, kitanya perlu sama Nabi Muhammad. Kitanya perlu sama Nabi Muhammad. Dan teman-teman, orang semakin dekat sama Nabi Muhammad semakin bagus akhlaknya. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, tambah dekat, tambah indah akhlaknya. Kenapa begitu? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud
illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak terpuji yang ada di atas muka bumi ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muaranya, pusatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semakin dekat ke arah pusat, semakin kencang sinyalnya, semakin kencang sinyalnya. Karenanya pasti semakin dekat sama Nabi Muhammad semakin mulia akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baguskan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala tinggikan, naikkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala baguskan, bersihkan hati kita. Berkatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Selebihnya mari silahkan berdiri, kita mau berziarah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mau tawassulan Syekh Maulana Malik Ibrahim insyaallah. Mudah-mudahan masing-masing dari tempatnya, gak usah turun yang di atas, masing-masing dari tempatnya. Bawanya gak perlu kedekatan fisik, bawanya kedekatan hati. Bawanya kedekatan hati. Salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa a'tuna atayakum hadayakum fala khayyabtum dhanni فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سنهضى وسنعطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة دوشنا ودوشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ مولانا مالك إبراهيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم من أهل لا إله إلا الله على أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة الله والمعوذتين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين.
ونخصوصا على سيد المهاجر الله محمد بن عيسى فكر المقدم محمد بن علي بن سيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعبد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روحي خصوصا سيدنا الشيخ مولانا مالك إبراهيم ثم إلى أرواح الأولياء التسعة ولي صنغو الذين نشروا الدين في بلاد الإندونيسيا ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى روح الخصوص الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ثم إلى روح محمد بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح الحبيب محمد بن عدروس الحبشي ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المهبار ثم إلى روح الحبيب حبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحدار ثم إلى روح هو مريم هو بهية هو بزهرة ثم إلى روح الحبيب حسين بن بكر العيدروس وارباتا وسائر علماء الله بمشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح أمي نور binti Muhdar Asgaf ثم إلى أرواح sebutkan nama arwah keluargamu masing-masing. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمة الشاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أن الله يقبل هذه الزيارة ويؤجل لنا بالإشارة وتمام البشارة. الفاتحة. أن الله يقبل هذه الزيارة ويؤجل لنا بالإشارة وتمام البشارة. وأن الله يقضي لنا بهم جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajatmu masing-masing. وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعطي كل سائل منا ومنكم سلا ومأمولة ألا ما يرد الله ورسوله يفتح لنا فتوى العارفين يختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وعافية. Ya Allah, berkah kami ziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Berkah kami ya Allah menghadiri majelis maulid Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Yang sedang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Sakitnya badan, sakitnya pikiran, ataupun sakitnya hati kami ya Allah. Kami titipkan kepadamu diri-diri kami titipkan kepadamu ya Allah keluarga kami. Ya Allah, bimbing kami ya Allah biar bisa jadi hamba-Mu yang salehah. Bimbing kami semua ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami, sehingga menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah.
berkatnya Nabi Muhammad, berkah Syekh Maulana Malik Ibrahim, ampuni dosanya ya Allah. Yang bawa dosa yang banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang bawa dosa yang besar, kasih ampunan yang besar ya Allah. Yang bawa dosa yang menjijikkan, kasih ampunan yang bagus, yang indah ya Allah. Menghilangkan segala hal-hal yang menjijikkan yang dia miliki ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan kami kembali terjerumus dalam jurang-jurang dosa ya Allah. Yang saat ini masih berada dalam dosa, entah itu dosa riba ataupun dosa-dosa yang lain. Kami mohon padamu, angkat dia dari jurang dosanya ya Allah. Angkat dia dari jurang dosanya ya Allah. Taatkan hatinya padamu ya Allah. Cintakan hatinya kepada kekasihmu ya Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi dunia dan akhirat kami. Jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi seluruh keluarga kami ya Allah. Kalau ada apa-apa sama kami di saat kami melewati jembatan Sirat, jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kami. Kalau ada apa-apa sama kami di padang mahsyar, jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kami. Kalau ada apa-apa sampai kami masuk ke dalam neraka, tolong jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. Bersama-sama, La ilaha illallah. Sekali lagi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami saat mengucapkannya saat ajal kami tiba ya Allah. Semudah kami mengucapkannya dalam hidup kami, mudahkan kami mengucapkannya di saat mati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami, tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Bimbing kami agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum.